Shalom semuanya, selamat datang di dalam program Glow Pastoral Digital Channel. Dan hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau merenungkan firman. Biarlah Tuhan sendiri mengurapi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Shalom saudara, saya percaya kita semua di dalam kondisi yang luar biasa, sehat dan prima. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Dan saya ingin membahas mengenai 7 ucapan bahagia di kitab Wahyu. Karenanya kita akan punya satu seri bagaimana membahas 7 perkataan bahagia. Kebanyakan dari kita pasti kalau bicara ucapan bahagia teringat dengan 9 ucapan bahagia Yesus, betul kan? Sampai kalau Anda pergi ke Israel akan ada bukitnya, yaitu disebut The Beatitudes. Artinya bukit di mana Yesus mengucapkan kata-kata bahagia ataupun berbahagia ataupun diberkati. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa 7 perkataan ini muncul di dalam kitab Wahyu. Nah, coba kita lihat salah satunya. Hari ini saya mau membahas yang pertama, yaitu di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Inilah ucapan bahagia yang pertama. Dan ke depan saya akan memimpin kita semua seri-seri berikutnya sampai 7 ucapan ini kita bahas semua. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, ternyata ada sebuah ucapan bahagia di dalam kitab Wahyu. Dan kata bahagia ini ya memiliki arti yang dalam sekali. Kata bahagia ini bisa diartikan sebagai diberkatilah engkau, beruntunglah engkau, berbahagialah engkau. Dan bahkan Alkitab berkata kalau kita membaca saja kita sudah berbahagia. Artinya apa? Kita sudah beruntung, kita sudah diberkati melalui kata-kata nubuatan ini. Ini luar biasa, betul? Kita hanya membaca saja dan merenungkan. Kenapa disebut berbahagia? Kenapa disebut diberkati? Karena kitab Wahyu ini berbicara banyak sekali hal-hal di masa depan yang kita nggak pernah mengerti. Nah, iya kan? Semua orang pasti mencari yang namanya jawaban apa yang terjadi di masa depan. Kalau Anda seorang investor, pasti Anda sangat bahagia banget kalau Anda tahu apa yang terjadi di dalam saham perusahaan ataupun investasi Anda ditaruh di mana, di properti mana, dan Anda tahu persis 1 tahun properti ini akan jadi seperti apa. Tata kotanya ternyata akan semakin berkembang, ternyata transportasi akan semakin lancar di daerah itu, dan itu sebabnya Anda berinvestasi supaya nilainya semakin berlipat ganda, betul? Nah, kita semua mencari jawaban mengenai masa depan apa yang terjadi. Jangan khawatir saudara, karena mengenai masa depan kitab Wahyu sudah banyak bernubuat ataupun menyatakan. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan dia juga yang akhir. Tidak ada satupun yang membuat Tuhan Yesus terkejut apa yang akan terjadi. Pandemik coronavirus yang pernah terjadi di muka bumi ini tidak pernah mengejutkan Tuhan Yesus. Justru semua itu terjadi oleh karena izin Tuhan. Nah, itu sebabnya saya ingin membuka bagian ini dengan mendorong kita semua punya passion, punya gairah untuk membaca kitab Wahyu, saudara. Aduh, pastor, boro-boro kitab Wahyu mau dibaca, ngerti aja susah. Bahkan ada aliran teologi yang berkata bahwa Wahyu ini saking sukarnya, lebih baik tidak sama sekali dipercaya sama sekali. Ini yang disebut amillennialism. Iya kan? Yaitu ada satu aliran teologi yang sama sekali tidak mempercayai milenialisme, yaitu kerajaan 1000 tahun. Mengapa? Karena sudah begitu kompleksnya, sehingga begitu banyak tafsiran-tafsiran yang sudah campur baur dan aduk-mengaduk, sehingga akhirnya kelompok ini berkata, lebih baik saya tidak percaya sama sekali. Apa tafsiran-tafsiran yang ada mengenai kitab Wahyu? Nah, hati-hati saudara. Kita perlu mengerti bahwa waktu kita membaca, kita pun diberkati.
kita pun menjadi bahagia karena kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya saya kupas ayat ini sekali lagi, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya karena waktunya sudah dekat. Nah, saya ingin sampaikan saja sederhana, bahwa kita justru harus menyimak apa yang di dalam kitab Wahyu. Bukannya kita abaikan karena kita nggak mengerti. Dan yang kedua, waktunya sudah dekat. Nah, waktu apa ini? Sederhana, saudara. Yesus berkata bahwa inilah wahyu di akhir zaman. Apa yang akan terjadi sudah dituliskan. Yaitu segala sesuatu di dalam sejarah manusia, masa depan sudah ditentukan sejak awal. Nah, percayakah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda sampai pada akhirnya? Percayakah Anda di dalam semua pergumulan kehidupan ini, Tuhan akan menyertaimu sampai akhir? Yang percaya katakan amin. Sampai akhir hidupmu, Tuhan ada di sampingnya. Saya percaya bahwa di setiap masalah, di setiap pergumulan, di setiap drama kehidupan, kita membutuhkan Tuhan. Dan orang-orang yang punya iman kuat kepada Tuhan sajalah yang tidak pernah goyah, tidak pernah patah semangat, dan selalu punya harapan yang besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan teruskan program ini untuk membahas 7 ucapan bahagia yang lain yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamras, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.